maka jangan pernah mendikte Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menuntut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla waj'al husnal asira idza syi'ta sahla sahla ya rabbal alamin. Kembali ke Hikam Ibnu Athaillah Sakandari pada sore yang berbahagia ini. Kali ini kita pada episode yang ke-6. La yakun atau al-hikmah as-sadisah, hikmah yang ke-6. La yakun amadi ta'akhuril ata'i ma'al ilhah fid du'a'i mujiban liya'sik fahuwa dhamina lakal istijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladhi yuridu la fil waqtil ladhi turid. La yakun amadi ta'akhuril ata', jangan pernah jadikan keterlambatan pemberian sedangkan engkau sudah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan kesungguhan, menjadikan dirimu berputus asa. Wa huwa dhamina lakal istijabah, maka sesungguhnya Allah telah menjamin atasmu jika kau berdoa, maka Allah pasti mendatangkan istijabah. Fima yakhtaruhu laka, akan tetapi atas apa yang sudah dipilihkan Allah. La fima takhtaruhu li nafsika, bukan atas apa yang engkau kehendaki untuk dirimu sendiri. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid, dan di waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang engkau kehendaki. Allah berfirman dalam Al-Quran, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku pasti akan mengijabah. Tapi masalahnya yang paling pentingnya harus kita pahami, ijabahnya apa dan kapan diijabah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ad-du'a dengan at-thalab. Ad-du'a itu doa, permohonan, menyadong atau menengadahkan welas asih. Maka Allah punya hak mutlak untuk kapan dan bagaimana mengabulkan doa kita. Kita tidak punya hak sama sekali untuk menuntut Allah mengabulkan apa yang kita minta, atau kapan dikabulkan permintaan kita atau doa kita itu. Sedangkan at-thalab adalah permintaan, seperti balas budi. Misalnya saya memberikan uang 5.000, memberi 1 kelapa, maka saya punya hak untuk menagih kelapa itu karena uang yang 5.000 itu saya berikan. Para pemirsa rahimakumullah, menarik sekali di dalam hikam ini Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menjelaskan bahwa sesungguhnya terkadang apa yang kau minta, apa yang kau doakan belum tentu itu baik bagimu. Apa yang kau kehendaki atau waktu yang kau kehendaki untuk istijabah belum tepat waktunya untukmu. Maka Allah Allamal Ghuyub, Allah Maha mengetahui dari semua yang terlihat atau tidak terlihat di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Maka dari itu, ta'alau natasa'al an makna du'a. Maka dari itu mari kita berdiskusi, berdialog tentang makna doa. Pantaskah kita untuk menagih kepada Allah Subhanahu wa taala al-istijabah? Pantaskah kita ketika seringkali ada tamu datang ke kami, Kendalem ini, Pak Kiai, saya sudah sholat, saya sudah ngaji, saya sudah ikut kajian, kenapa hidup saya kok masih begini-begini saja?
Kenapa hutang saya belum lunas-lunas? Kenapa saya belum kaya-kaya? Kenapa dagangan saya belum laris-laris? Kenapa kesulitan saya belum dipermudah dan seterusnya? Ingat, hati-hati. Maka jangan pernah mendikte Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menuntut. Masya Allah, kita ini ditakdirkan bisa bernafas tanpa tersengal-sengal, sudah luar biasa. Kita ini ditakdirkan makan tanpa tersendak, sudah luar biasa. Kita ini ditakdirkan bangun tidur, bisa membuka mata, sudah sangat istimewa. Maka jangan pernah mendikte kapan dan bagaimana Allah mengijabah doa. Memang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permintaan hambanya. Tapi bagaimana dan waktu diijabah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir dikatakan Allah bisa jadi mengabulkan waktu kita meminta waktu itu juga. Bisa jadi Allah memilihkan waktu di masa yang akan datang dengan kondisi dan suasana yang lebih tepat. Jika semasa hidup kita tidak diijabah, maka bisa jadi Allah pasti mengabulkan di anak cucu kita ketika kita sudah meninggal. Itulah keadilan Allah. Maka dari itu, para pemirsa rahimakumullah, dalam filsafat Jawa dikatakan nyadong welas asipun Gusti Allah. Ad-du'a menika nyadong welas asihipun Gusti Allah. Doa itu adalah memadai, menengadahkan tangan kita, pikiran kita, hati kita, tawakal kita akan welas asih Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak mungkin mampu, manusia tidak mungkin bisa. Seandainya setiap berdoa langsung diijabah, setiap berdoa langsung diijabah, bahaya. Pasti akan bercampur dan datanglah kerusakan di muka bumi ini. Kalau semua doa dikabulkan Allah pada saat itu juga, pasti akan terjadi kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini mari kita merenung kembali dalam suasana puasa Ramadan, dalam suasana menjelang berbuka ini. Kita harus punya kesadaran diri. Kita hanya hamba yang dhaif, kita hanya hamba yang lemah, kita hanya hamba yang menunggu welas asih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perasaan itu penting untuk kita semua, mudah-mudahan menjadi bekal bahwa kita ikhlas menjalani kehidupan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, terus berikhtiar, terus bersemangat, terus melakukan usaha-usaha. Tapi ingat, Allah yang paling tahu kapan doa-doa kita akan diijabah untuk kita semua. Aku ma tasma'un, selamat berbuka puasa. Jangan lupa memulai dengan yang manis-manis seperti Anda yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.